Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana ya tips profit 100 sampai 500 ribu kita bisa dapetin dalam satu hari di Indodax. Karena banyak banget yang request, akhirnya gue bikinin video ini. Ya teman-teman, gimana sih bang caranya, gue pengen tahu gitu ya. Oke, jadi ini hanyalah video referensi ya buat kalian teman-teman. Nggak wajib diikutin ya teman-teman. Dan tapi kalau misalkan mau ikut atau mau coba ya silahkan. Oke. Jadi next, yang pertama tips gua. Ini kalian lihat dulu di CoinMarketCap. Nah, itu yang pertama ya. Kalian lihat dulu kenapa di sini itu ada ranking-ranking koin ya. Koin yang masuk top 10 besar ya. Koin yang masuk top 10 besar kecuali Doge ya, teman-teman. Kenapa? Doge ini ya riskan. Dia ini kalau sekali kebanting tuh parah gitu, teman-teman ya. Kita bisa lihat koin yang lain lah, teman-teman ya. Nah, kalian bisa jadiin salah satu atau beberapa dari mereka ini ya sebagai koin andalan untuk kalian bisa beli dan ditradingkan. Trading berapa bang kalau sehari di Indodax ya? Trading dalam sehari di Indodax itu untuk scalping itu targetnya itu sekitar 3% sampai 5%. Ini gue kasih info dulu guys ya. Kenapa segitu? Karena itu rasio yang sangat-sangat bisa digapai dalam waktu satu hari. Tapi kalau targetnya 10% biasanya itu susah biasanya. Makanya orang incar tuh sekitar 3-5% saja. Ya kalau di tradingin dalam satu hari. Contohnya gimana bang? Contohnya kita pakai ambil koin ini aja teman-teman ya. Contohnya apa? Ya BTT deh. Karena banyak banget kan yang ngefans sama BTT. Oke. Kita pakai time frame 4 jam ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, misalkan kalian beli antri di harga 89, kalian belilah misalkan nih. Misalkan, lalu kalian mau cari sekitar 3% sampai 5% ya udah. Kalian beli di area sekarang dan misalkan sekitar 3%-nya di area berapa? Nah, di area 92. Di area 92 itu kalian bisa jual. Nah, ini sangat able. Kenapa? Kita lihat teman-teman. Dia sekarang tuh kan mengalami penurunan ya, tuh turun ya, downtrend, dan dia sideways di sekitar ini. Jadi kalau kalian beli, nih gua tandain di sini deh ya. Nah, ini kalau kalian beli di harga 89 dan jual di area 92, ini masih sangat-sangat mungkin. Tuh ya. Dia masuk area warna biru ini nih. Nah, area ini tuh ini deh gua garis ini deh biar gampang, teman. Ya di area sini itu memang udah berapa kali tuh kena gitu teman-teman, dan ini sangat mungkin dalam satu hari kita bisa dapetin ya sekitar 3%. Kalau masuk ke 5% gimana bang? Ya kalian bisa antri, mungkin kalau antrinya agak bawah teman-teman ya, mungkin di sekitar harga 88 lah ya, sekitar 88 kalian bisa antri dan naik sedikit untuk area jualnya itu sekitar sini 5%. Nah tuh ya, sekitar harga 92 93 lah ya, kalian bisa jual di 93. Nah, jadi kalian bisa dapat tuh antara 3 sampai 5% itu sangat mungkin didapat dalam waktu satu hari. Nah, terus balik lagi ke modal kalian berapa? Mau dapetin 100 ribu sampai 500 ribu sehari. Misalkan kalian dapat 5% deh satu hari dari koin BTT. Ya, misalkan modal kalian 1 juta untuk kalian tradingin di BTT. Berarti kalian dapat 50 ribu satu hari. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian ngincernya 10% ya, 10% itu sekitaran berapa? Nah, sekitaran harga 97. Bisa gak bang? Bisa aja. Tapi lebih sulit dan lebih istilahnya lebih seringnya itu nggak sampai gitu kalau 10%, karena butuh waktu yang lebih lama. Bisa aja bisa teman kan, chance-nya itu lebih kecil. Nah, makanya kenapa orang scalping itu ngambil sekitar 3% sampai 5% aja. Ya, teman-teman. Dan banyak juga yang sering gagal. Kalau misalkan kayak kemarin lagi scalping terus tiba-tiba scalping di daerah sini lah misalkan ya. Scalping daerah sini sekitar 100 belasan sampai 120-an. Tiba-tiba Bitcoinnya itu turun tuh. Ya, turun begini, turun ke sini lah tuh. Ada juga yang scalping di sini turun tuh. Nyangkut, akhirnya terpaksa jadi investor dadakan ngehold. Nah, jadi itu resiko lain yang harus kalian tahu. Itu dulu teman-teman. Jadi nggak hanya mikirin tentang profit, tapi mikirin juga soal nyangkutnya. Kalau nyangkut ya gimana ya? Udah jadi investor dadakan, kalian hold mau nggak mau. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena banyak banget yang orang bilang, "Oh, ini scalping gampang dan lain sebagainya." Nggak gampang juga. Kalian harus liatin chart juga terus ya. Jadi cenderung nanti bakalan kalian itu apa negatifnya? Kalian liatin chart terus ya, kalian terlalu fokus sama chart, terlalu mikirin uang, akhirnya makan telat, tidur juga kurang, malah keseringan begadang. Ayo, siapa yang ngaku nih? Yang sering scalping akhirnya
sering begadang, kurang tidur, masuk angin lah, makannya telat, ya malah badan sakit-sakit, akhirnya butuh recover badan kalian, akhirnya kalian lelah sama yang namanya scalping harian, akhirnya kalian jadi hold aja lah supaya lebih tenang juga hati pikiran ya, fisik juga lebih sehat kalau hold gitu teman-teman, lebih aman. Itu siapa, coba kalian bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian, karena sedikit pengalaman gua mau sharing ke kalian ya, sedikit yang pengen gue sharing. Gua waktu itu emang scalping di beberapa koin ya, tapi ya efeknya seperti itu teman-teman. Kurang tidur lah, sakit dan lain sebagainya, gue udah rasain dan nggak tenang gitu loh, bener-bener terpaku sama chart setiap hari ya. Banyak indikator yang bisa kalian cari di sini untuk membantu kalian ya, seperti itu kurang lebih ya. Terus saran gua ya, kalau misalkan kalian mau scalping, kalian harus pertama itu banyak cari referensi di Google. Di Google atau di YouTube, kalian harus cari referensi dulu, kalian pelajari dulu bagaimana caranya scalping. Jangan cuma ikutan-ikutan doang, ikut-ikutan FOMO ya, apalagi ikutan FOMO dan waktu harganya naik-naik terus, kalian nggak tahu harga jualnya di berapa, kalian nggak punya target take profitnya, kalian beli di pucuk seperti ini, ya sudah, akhirnya masih nyangkut sampai hari ini. Itu hanya contoh teman-teman, biar kalian itu nggak terjebur sampai sana sebegitu dalam ya. Kurang lebih seperti itu, kalian harus banyak-banyak cari referensi. Itu saran gue teman-teman ya. Karena scalping tiap orang itu berbeda. Karena kan koin di sini kan banyak teman-teman. Koin di Indodax itu banyak nih. Tuh. Koin di Indodax itu banyak guys. Nah kalian kan pasti untuk orang-orang awam tuh pasti bingung. Itu makanya salah satu caranya nonton, cari referensi, dan bisa juga cari referensi di channel gue. Karena di channel gue juga udah banyak referensiin koin-koin gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saran gue ya. Cara untuk scalping seperti apa dan resikonya seperti apa, gue udah info ke kalian teman-teman ya. Emang itu butuh yang namanya perhitungan ya, terus sebuah pemahaman juga tentang chart, tentang pergerakan harga ya. Kurang lebih seperti itu. Dan salah satu indikator yang bisa kalian pakai ya, salah satu indikator yang bisa membantu ini bisa MACD bisa. Terus apa lagi bang yang bisa ngebantu? Next yang bisa ngebantu ini bisa ya RSI atau SRSI. Ini bisa juga ngebantu ya teman-teman untuk kalian dalam scalping, atau bisa ngelihat pergerakan harga itu mau naik atau turun sekitaran itu ya. Kalian juga harus cari sekitaran supportnya di berapa ya, terus sideway-nya sekitaran harga berapa ya. Sideway itu apa ya? Gue kasih tahu sedikit. Sideway itu seperti ini sideway, seperti ini sideway. Jadi pola harganya itu nggak jauh-jauh gitu guys. Nah tuh harga naik dan turunnya itu nggak jauh-jauh. Ini bisa dibilang sideway gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah ini masih masuk area sideway sekitaran ini tuh ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan koin-koin masih sideway gini, masih sangat able untuk kalian scalping ya kalau menurut gua nih, karena gainnya di koin receh itu gede itu teman-teman. Berapa persen nih kita ukur aja nih, kalau dari sini ke sini aja udah 10%, tapi kan ini susah, kita incar di sini aja udah sekitar 5%an tuh gain waktu, atau kita bisa dapat sekitar dia waktu yang namanya sideway. Kalau misalkan kita pindahin ke arah sini, nah kita naikin sedikit, nah ini juga sekitar 5% guys. Jadi untuk sehari naik ambil 5% itu masih sangat mungkin, makanya gue ini target sekitar 3-5%. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambaran scalping. Ini hanyalah salah satu contoh di koin BTT, tapi kalian juga sangat bisa di koin lain ya, apalagi koin-koin yang lagi hot ya, bisa masuk referensi kalian ya untuk kalian scalpingin gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu, dan ya itulah guys gambaran untuk kalau misalkan yang mau scalping harian ya, dan dengan beberapa resikonya kalian harus siap juga. Oke guys, jadi sebegitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa nambah wawasan kalian juga dan bahan pertimbangan kalian yang mau scalping ya harian teman-teman ya. Jadi sampai situ aja dulu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.